stars are brightly shining. It is the Lord, of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and
have to go through 9 cities. But the problem is the cities, this one, this card that I will give it to you, this is in the middle. So it means you have to find out which cities in the front and which cities in the end of the city. But in total there are 9 cities that you need to write. For example, from Jerusalem, I found Jerusalem to Canaan, for example, okay? Then I need to find the cities before Jerusalem. So how I figure it out, you can find it in the here. There are more than 20 papers. It's already scattered. Overall, you can find it anywhere, but there is no paper inside this cabinet. So you can't find it. You just find it here. Okay? Kalian guys? When you read it, there is something that you will bring it to home. So whoever finishes these 9 cities, you give it to me, and I will check it out if you make it right or no. That is different. So this is tricky job. Because I know you are already big kids, so this is not a problem solving. How you solve the problem? This is advanced level before you are become a teenager. So you have to solve it out. How is the way? You figure it out. Selanjutnya juga, nah ini peranan orang-orang percaya, peranan gereja. Peranan gereja tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Adi di sini, katakan gereja harus memberi pengaruh kepada dunia. Orang-orang percaya harus memberi pengaruh kepada dunia, bukannya dunia yang memberi pengaruh kepada gereja, bukannya dunia yang memberi pengaruh kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi gereja harus memberikan pengaruh kepada dunia. Ya. Oke, ini 11. Sekarang 11 5 sudah pada siap. Ya, kita silakan mulai 10 menit ya. Silakan. Oke. Nanti boleh mulai silakan. 10 menit. Oh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat datang kembali di ibadah Minggu. Kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau undang hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita buka ibadah kita dalam doa. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami hari ini sudah mau duduk Tuhan. Kami mau duduk diam. Mengundang hadirat Tuhan turun. Mari bekerja Roh Kudus, urapi setiap hati, supaya setiap hati boleh mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan ketika firman Tuhan yang membasuh kami, menegur kami dengan kasih. Urapi hamba-Mu yang membawa firman, urapi semua hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami beracara. Pujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Dia. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita berikan ucapan syukur kita yang terbaik, datang dari hati yang paling dalam. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau tak bersorak.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau. Sungguh Kau besar, Engkau yang telah datang ke dunia sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh dipersatukan kembali dengan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan Engkau juga udah melindungi kami selama tahun ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di minggu terakhir kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Kami memohon untuk pimpinan-Mu agar hati pikiran kami benar-benar boleh siap untuk menerima firman-Mu. Kami boleh dibentuk, diubah Tuhan, untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan juga memuliakan Mu melalui perbuatan dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya pertama-tama ingin mengucapkan sekali lagi selamat Natal bagi yang belum berkesempatan saat ibadah online di YouTube via chat atau belum sempat nulis message atau telepon. Semoga Tuhan Yesus memberkati, dan biar pesan Natal, yaitu kasih Tuhan yang begitu luar biasa sehingga Dia turun ke dunia ini, boleh menemani kita semua juga melampaui suasana Natal ya. Jadi biar kita dalam memasuki tahun depan tetap memiliki pesan kabar baik itu dalam kehidupan kita, dan kasih itu benar-benar boleh menjadi dasar kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita juga. Amin. Ya, berhubung ini sudah minggu terakhir dari tahun ini, saya sempat memikirkan apa yang cocok untuk penutup tahun, dan karena musim ini biasanya orang merefleksi apa yang telah terjadi selama tahun ini, terus juga kita kadang bikin rencana ya untuk tahun depan, apa yang ingin ditargetkan, dan juga kita masih menikmati suasana mungkin libur atau Natal ini. Saya mencari satu tema yang berbicara tentang ya masa lalu, masa depan, dan masa kini. Dan saya ambil ayat pokoknya dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya akan membacakannya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Di situ tertulis, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Itu yang saya ingin ajak kita renungkan bersama-sama. Saya percaya juga ada berkat-berkat firman Tuhan yang boleh menuntun kita dalam memasuki tahun yang baru. Ya, jadi di sini kita ada 3 bagian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, berbicara tentang masa lalu. Kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berbicara tentang apa yang di depan kita, jadi masa depan kita. Dan ketiga, berlari-lari kepada tujuan, saya nangkap sebagai masa kini, saat ini. Karena itu saya beri judul hari ini 3 masa kehidupan. 3 masa kehidupan di mana ya kita sebagai orang-orang percaya menanggapi atau menangani hal ini. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu masa lalu. Dengan ayat tadi, melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, saya bertanya, apa ya yang dimaksudkan Paulus? Apakah artinya kita melupakan apa yang telah di belakangku itu, ya kalau udah terjadi ya udah, nggak perlu diingat lagi. Tapi saya rasa kita sebagai manusia sulit untuk tidak mengingat apa yang telah terjadi, atau masa lalu kita nggak bisa dihapus begitu saja. Jadi apa yang dimaksud dengan melupakan, atau apa secara lebih jelasnya? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat bahwa Paulus sedang berbicara tentang kebenaran yang sejati, dan dia berbicara menceritakan tentang kehidupannya, di mana dia dulu menganggap dulu itu dia hidupnya benar, tapi ternyata ada perubahan yang terjadi sehingga apa yang dianggap dulu benar itu jadi sia-sia untuk dia. Mari kita baca sama-sama. Di ayat 5 dia menulis,
aku, Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi untuk masa saat itu ya dari orang Farisi itu orang-orang yang biasanya dianggap orang respect ya di masyarakat, respect atau melihat sebagai yang lebih tinggi. Terus dia bilang dia itu tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi itu satu achievement yang sangat luar biasa ya di zaman dulu. Tapi ternyata ada satu hal yang membuat hal itu berubah baginya. Ayat 7 dia menulis, tetapi apa yang dahulu jadi masa lalunya merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Apa alasannya? Karena sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau kita baca terus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, jadi kita membaca di sini ternyata hal yang membuat dia ingin meninggalkan masa lalunya adalah hal-hal yang tidak ada Kristusnya, di mana dia belum ada pengenalan akan Kristus. Jadi di sini saya menyatat bahwa situasi atau achievement apa yang dia sudah raih yang tidak mengandung pengenalan akan Kristus atau persekutuan dengannya atau perubahan hidup yang sepadan dengan teladan Kristus itu dia anggap rugi. Dan hal-hal itu, masa lalu itu yang dia ingin tinggalkan. Jadi masa lalu yang seperti apa, atau dia ingin rubah masa lalunya itu ke depannya itu dia mau gimanain. Di ayat 9-11, tadi ayat 9 saya sudah bacakan, ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi yang dia fokuskan setelah itu adalah yaitu pengenalan akan Kristus, persekutuan dengannya, dan perubahan hidup yang sepadan dengan teladan Kristus. Jadi ada bagian atau masa lalu yang dia ingin tinggalkan, seperti yang sudah tadi kita dengar, tetapi saya percaya juga ada bagian masa lalu yang bukan yang tidak hanya dilupakan begitu saja. Dan saya ingin mengambil beberapa contoh masa lalu yang seperti apa yang kita boleh terus ingat, dan mungkin bagian-bagian mana yang kita perlu belajar untuk meninggalkan. Salah satunya saya mau ajak baca dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat ke 10 dan 11. 1 Korintus 10 ayat ke-10 dan 11, di situ tertulis, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, dari ayat-ayat ini berbicara tentang cerita tentang bangsa Israel dulu keluar dari Mesir, dan bagaimana mereka itu bisa menjadi apa yang menjadi kejadian dulu itu ditulis supaya menjadi peringatan. Kalau peringatan itu ngomong berarti tentang hal yang sudah terjadi. Dan di sini ditulis kalau menjadi peringatan berarti ya bukan dilupakan. Dan antara lain di ayat 10 dibilang, janganlah ambil contoh bangsa Israel yang bersungut-sungut. Jadi kalau saya boleh balik
kalau kita tidak bersungut-sungut itu berarti kita mengucap syukur. Nah, jadi hal-hal yang kita dapat ingat di masa lalu kita adalah hal-hal yang membawa kita kepada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita mau jadi orang yang mengucap syukur, kita juga belajar untuk mengakui bahwa segala yang baik, berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi hal yang baik itu yang kita ingat, yang membawa kita kepada pengucapan syukur pada Tuhan, itu yang kita boleh ingat. Selain itu, Efesus 2 ayat 11. Efesus 2 ayat 11. Di situ tertulis karena itu ingatlah, ya. Jadi ingatlah merupakan sesuatu lagi yang telah terjadi yang kita ingat. Saya nggak bacakan semuanya, tapi di dalam Efesus 2 ayat 11, di situ Paulus berbicara tentang bahwa dulu itu kita tanpa Kristus tidak termasuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi melalui Yesus, kita yang dulu jauh, kita menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita telah didamaikan oleh Dia. Kita boleh mendapat dipersatukan kembali dengan Bapa. Jadi di sini saya ingin mengambil ayat 19, di situ tertulis, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita dulu di masa lalu kita tidak termasuk keluarga Allah, tapi setelah kita diperdamaikan melalui darah Kristus, kita itu termasuk keluarga Allah. Dan itu pasti satu hal yang kita dapat ingatkan senantiasa, bahwa kita dipersatukan. Jadi apa yang kita bisa buang dari masa lalu kita, saya ambil bahwa kita boleh membuang ingatan akan dosa kita yang membuat kita merasa, aduh aku nggak bisa dekat sama Tuhan, aku tidak bisa dipakai Tuhan. Itu kita buang, karena Tuhan telah menyelesaikan masalah dosa itu di kayu salib, dan Dia sudah memanggil kita saat kita percaya bertobat itu, Dia menyucikan segala dosa kita, dan kita disebut anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita boleh mengingat bahwa kita itu telah dipersatukan dengan Dia. Jadi lupakanlah dosa kita. Kalau kita udah bertobat, udah minta ampun, percayalah Tuhan sudah mengampuni. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Saya membacakannya bentar. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, sungguh menguatkan. Jadi, buanglah ingatan akan dosa saat kita udah meminta ampun, tetapi ingatlah selalu bahwa kita telah menerima pengampunan oleh Tuhan. Saya percaya juga melalui kita menyadari kita dulu berdosa dan sudah diampuni, kita juga dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya. Jadi pertama, dalam masa lalu kita yang kita boleh terus ingat adalah kita mengingat akan hal-hal yang membawa kita pada pengucapan syukur akan Tuhan, dan juga mengingat akan kasih Tuhan yang mengampuni, yang menerima kita kembali menjadi anaknya. Saya kepikiran satu contoh, yaitu frame. Saya salah satu hadiah Natal dapatnya foto frame, ya, dan biasanya atau kadang-kadang dalam foto frame itu ada seperti gambar-gambar, ya, contoh gitu, ya. Dan setiap dari kita yang pernah dapat hadiah gitu, pasti kalau kita mau pakai foto frame itu, kita tidak meninggalkan gambar-gambar orang-orang yang sebagai contoh, ya. Kita mengisi foto frame itu dengan foto-foto yang berharga, yang bernilai untuk kita, yang mengingatkan kita akan memori yang indah, atau yang ya namanya memori yang memorable, ya, yang patut diingat. Dan ya, sekarang pertanyaannya, dengan apakah kita mau mengisi foto frame
yang tentang masa lalu kita. Apakah kita mengisinya dengan foto-foto yang kita cuma mengingat dosa kita yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan, atau kita menggantikan mengisi foto frame itu dengan hal-hal yang tadi kita dapat berkat dari Tuhan, untuk kita mengucap syukur, kita mengisi foto frame dengan hal yang mengingatkan akan kasih Tuhan, di mana kita diampuni, di mana kita diangkat kembali. Ya, semoga kita mengisi foto frame kita dengan gambar-gambar yang bernilai. Selanjutnya, kita akan membahas di bagian kedua, balik dari di Filipi 3 ya tadi, tentang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, berbicara tentang masa depan. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Ya, biasanya kecuali kalau kita lagi meleng ya, kita berjalan pasti kita melihat ke tujuan kita. Kita kalau mau masuk ke supermarket atau kemana, ke pintu, kita biasanya menghadap ya ke situ ya, bukan lihat ke kanan kiri sembari jalan terus nggak pernah lihat ke depan. Dan pandangan kita itu selalu terarah kepada ya apa yang menjadi target kita. Jadi penting juga memiliki pandangan ke apa ya yang di depan kita, karena itu yang menentukan juga arah kita kemana. Kita sedikit bisa membaca, tadi juga sudah di Filipi 3 ayat 10, di mana Paulus mau mengarahkan hidupnya. Di situ dia bilang, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, di sini saya garis bawahin untuk poin kedua, Paulus ingin mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Dan kalau mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, saya menghubungkan itu dengan ada harapan. Kebangkitan Kristus itu membawa harapan pada kita manusia yang dulu berdosa dan tidak punya jalan keluar dari masalah dosa itu. Ada harapan karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Hal ini kita dapat baca dalam Roma 5. Di situ judulnya hasil pembenaran. Roma 5 ayat 1-5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, jadi kita diberikan janji, ada harapan yang kita bisa pegang, yang teguh, yang tahan uji. Dan di sini saya merenungkan harapan itu bukan berarti ekspektasi atau rencana kita itu selalu terpenuhi sesuai kehendak kita. Tetapi harapan yang di sini adalah kita yakin bahwa Tuhan itu pegang kendali, Dia itu punya rencana. Saya ingat akan cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, tadi di Daniel 3 ayat 17 dan 18. Siapa yang mau membaca kisahnya dapat menemukannya di situ. Daniel 3 ayat 17 dan 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saat itu Sadrah, Mesah, dan Abednego disuruh untuk menyembah patung raja, tapi mereka
memutuskan untuk tidak melakukan itu, dan mereka menjawabnya demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi mereka ada harapan gitu bahwa Tuhan Allah mereka itu dapat melepaskan. Tapi juga ayat 18, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuji dewa Tuanku. Dan saya rasa itu hanya bisa dikatakan saat mereka yakin gitu ada sesuatu yang kalau mereka tidak boleh menyembah dewa itu mereka ada satu hal yang menguatkan mereka ya, ada satu pengharapan. Dan jadi Sadrah, Mesah, dan Abednego itu contoh gimana ada kesengsaraan tapi orang tetap ada harapan. Dan di Yeremia 29 ayat 11 juga mungkin bukan ayat yang asing lagi bagi kita. Di situ tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Dan ya, jadi kita diberikan masa depan yang penuh harapan dengan catatan bukan semuanya itu terjadi sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak ada kesengsaraan. Tadi kita udah baca dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5 ya, bukan harapan itu bukan artinya kita nggak ada masalah, tapi dalam kesengsaraan pun itu kita ada satu pegangan. Pegangan itu antara lain kalau di Yeremia 29 ayat selanjutnya di situ, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dia dapat ditemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa-bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Itu Tuhan ngomong pada Israel waktu mereka dicerai-beraikan, Dia akan mengumpulkan, memulihkan keadaan mereka. Dan saya juga percaya saat kita mencari Tuhan, Dia itu bukan Tuhan yang menyembunyikan diri, tetapi Dia ingin memulihkan keadaan kita. Dan itulah harapan kita yang kita miliki setiap saat. Sungguh luar biasa. Dan kita juga mulai belajar bahwa harapan yang kita punya itu membuat atau menjadi satu alasan untuk kita tidak khawatir dalam kehidupan. Kalau kita baca di Matius 6, kita biasanya paling sering dengar Matius 6 ayat 33, tapi saya mau baca dari ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Jadi soal makanan, soal minuman, soal pakaian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, akan masa depanmu, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, di sini kembali diingatkan bahwa nggak khawatir atau percaya pada Tuhan itu bukan artinya dalam sehari-hari itu tidak ada kesusahan gitu, tapi setiap hari ada kesusahannya sendiri dan kita bisa menerima hal itu. Kita bisa menerima hal itu dan yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ya, firman Tuhan sering kali mengingatkan bahwa Tuhan itu tahu gitu keadaan kita. Dia tidak membiarkan kita mengalami pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia itu menyediakan kita atau menempatkan kita di jalan kemenangannya. Saya akan bacakan beberapa ayat ya untuk ayat pendukung. 2 Korintus 2 ayat 14 di situ, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dan di 1 Korintus 10 di situ tertulis di ayat 13,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita aminin dan percayakan janji Tuhan itu. Ya, jadi gimana pandangan kita tentang masa depan kita? Apakah kita memiliki pandangan yang memiliki harapan yang berdasarkan dalam Kristus? Ya, gimana kita bisa menghidupi hal ini? Silahkan membaca di Roma 12 ayat 9. Saya tidak akan membacakan semuanya hari ini, mungkin lebih sebagai to do yang bisa dilakukan oleh masing-masing, bisa direnungkan di situ. Judulnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, kita udah di Natal Komsel maupun ibadah Natal, kita diingatkan bahwa kita itu dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memiliki sifat Kristus, yaitu mengasihi, sharing, caring, giving, ya. Dan ya biar itu yang menjadi itu yang menjadi satu bagian dalam kehidupan kita yang ada harapannya gitu. Kalau harapan itu pasti ada hubungannya dengan kasih. Dan ya biarlah kita boleh terus belajar hidup dalam kasih itu, sehingga nyata gitu bahwa kita itu bukan cuman orang percaya yang gak ada harapan, ya, yang juga sama dengan orang yang tidak percaya. Kalau kita hanya putus asa atau khawatir terus, itu gak ada perbedaan gitu. Tapi justru kita memiliki Tuhan yang membuat kita itu punya satu kekuatan gitu menghadapi pergumulan, menghadapi jalan-jalan buntu yang dipandang manusia, gak bisa ada jalan keluar lagi. Kita percaya Tuhan itu memiliki jalan keluar. Amin. Ya, selanjutnya yang ketiga, balik ke ayat pokok kita di Filipi 3 ayat 13 dan 14, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Saya mengambil ini sebagai masa kini, berlari-lari. Kalau saya baca berlari-lari, buat saya itu kesannya itu satu hal yang aktif, satu hal yang berprogres, ada perjuangannya, ada tenaga yang digunakan, ya. Berlari-lari bukan berjalan-jalan, ya. Di sini ditulis berlari-lari. Jadi menyadari bahwa kita memiliki kesempatan itu di saat ini, di masa kini, ya, untuk melakukan sesuatu, ya. Dan jadi apa yang di belakang kita itu kita tidak bisa ubah di saat ini. Yang menentukan itu pas saat itu. Begitu juga hal yang di depan itu tidak akan terjadi kalau tidak didahulukan dengan sesuatu yang dilakukan di masa kini. Jadi ada sangat penting untuk menyadari peran atau dampak dari saat ini, dari momen yang kita sedang hidupin. Nah, dan oleh karena itu berlari kepada tujuan, ayat 14 dari Filipi. Di situ tertulis Paulus, ia ingin berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Di sini jadi dia berlari-lari dengan satu tujuannya. Kalau kita berlari-lari, mungkin yang pakai kereta atau bus, orang yang berlari kita tahu ada tujuannya, mendapati bus atau kereta yang dikejar. Tapi begitu juga dalam kehidupan ini, kita berlari-lari memiliki satu tujuan, yaitu di sini disebutkan dengan mendapatkan hadiah itu, yaitu panggilan surgawi. Apa panggilan surgawi itu? Yang dari Allah dalam Kristus Yesus yang disebut oleh Paulus. Ya, di satu sisi bisa dibilang panggilan surgawi, kehidupan kekal saat ya kita meninggal dunia atau dipanggil Bapa, karena kita juga bisa baca dari Paulus, dia ingin banget gitu udah bersama dengan Tuhan di surga. Tapi di sisi lain juga panggilan surgawi itu ada dampaknya gimana kita menanggapi hidup
ini atau menjalani kehidupan saat ini. Nah, di situ saya ingin mengajak kita melihat di Efesus 1 ayat 18. Paulus menulis, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, Efesus 1 ayat 18, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu di atas segala kuasa yang ada, dan Dia adalah harapan tubuh kita ya. Tadi harapan kita udah sebut di poin kedua, dan di sini tentang panggilan itu, bahwa ada panggilan bahwa kita bisa menyadari kebesaran Tuhan itu. Dan kalau ngomong soal panggilan, saya mengingat tentang bagaimana Kristus itu memanggil murid-muridnya. Ya, dan Matius 4 ayat 19 di mana dia berkata, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan ya juga tahun ini kita sudah diingatkan bahwa setiap dari kita itu diberikan bagian dalam rencana Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Jadi itu yang kita berlari-lari untuk hal itu, untuk mengejar, untuk orang itu bisa juga menyadari kebesaran Tuhan. Dan panggilan itu biar kita selalu memegang janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengingat akan masa-masa dulu saya bikin SIM. Di situ biasanya kan guru atau yang mendampingi dia duduk di sebelah, dan dia juga bisa mengontrol gas atau coupling ya. Jadi saat waktu itu saya hampir terlalu ke kanan menabrak mungkin mobil-mobil yang parkir, dia itu bisa ngerem atau bisa nyetir juga gitu. Jadi dia bisa ambil kendali. Dan dia itu mendampingi juga dalam situasi-situasi yang kadang mungkin riskan ya, kalau misalnya ganti jalur dan orang muridnya belum biasa, terus ada LKW atau yang mobil yang besar itu datang, terus kita nggak memperhatikan, dia yang pegang kendali. Dan saya percaya seperti itu juga, Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan kita. Dan ya biar itu menjadi satu ketenangan bagi kita ya, bahwa kita tidak menjalani masa kini itu sendirian. Selalu ada Dia yang mendampingi, yang memberikan arah, yang tahu gimana hidup ini sebaiknya dijalani. Saya ingin menutup khotbah ini dengan gambaran berikut ini, yaitu gimana saat kita mengemudi mobil. Saat kita mengemudi mobil, ada spionnya untuk kita bisa melihat ke belakang. Kita menggunakan spion itu bukan untuk kita selalu hanya lihat ke spion itu, tapi sekali-kali kita melihat ke belakang, apakah ada mobil yang mau menyusul atau tidak. Dan ada mobil-mobil yang kita mereka hanya untuk melewati, dan kita menggunakan spion itu supaya kita tidak masuk ke jalur di mana mereka mau menyusul. Dan saya anggap itu mobil masa lalu kita ya. Tadi kita bilang masa lalu ada yang perlu dilupakan. Mungkin mobil itu adalah masa lalu yang mengingatkan kita akan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itu kita biarkan dia lewat. Tapi juga ada mungkin mobil yang lewat, dan di situ kalau kita lihat mobilnya udah lewat, belakangnya ada stiker
be thankful in everything, atau Jesus loves you, yaitu mari itu kita boleh memperhatikan masa lalu, itu kita boleh mengingat, tapi kita menghindari mobil-mobil yang yang membuat kita mau menabrak atau kecelakaan, yaitu mobil masa lalu yang membuat kita merasa tidak bisa dekat dengan Tuhan. Begitu juga saat kita mengemudi mobil, kita akan lihat ke depan, kita akan melihat kemana sih arah kita, dan kita akan mengemudi sedemikian rupa supaya ya kita on course, ya tetap di jalur yang mengarah ke tujuan itu. Dan biarlah dalam kita meraih tujuan kita itu, kita merenungkan apakah harapan kita itu, kita melihat ada harapan di dalam Kristus. Yakinlah bahwa kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Dia akan melengkapi dengan apa yang kita butuhkan. Selain itu juga kita mari kita mengambil waktu juga merenungkan apakah tujuan-tujuan yang kita mau raih itu benar dan juga memiliki nilai. Dan selain itu kita tentu harus fokus saat mengemudi mobil, bukan cuman apa yang di depan kita, tetapi yang terjadi di sekitar kita dengan masa kini, apa yang kita perlu perhatikan. Dan kita juga boleh yakin bahwa dalam masa kini pun itu ada satu yang mendampingi di sebelah kita, yang bisa memberi arah, yang bisa navigate kita, yang bisa juga ambil alih saat kita mungkin sudah tidak mampu lagi. Jadi terlepas kita bergumul dengan masa lalu kita, atau bergumul dengan masa depan ataupun masa kini, saya harap kita boleh memasuki tahun yang baru itu dengan keyakinan bahwa dalam semuanya itu kita ada satu harapan yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang selalu ada bersama dengan kita. Dan ya biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu membentuk kita semua boleh semakin dipakai menjadi alat-alat yang memuliakan Dia. Dan ya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Dan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bagaimana kami bisa yang menghadapi atau menangani masa lalu kami atau masa depan kami maupun masa kini. Ajar kami Tuhan untuk boleh tidak terbelenggu dengan masa lalu kami yang membuat kami merasa jauh daripada-Mu, tetapi kami boleh yakin Tuhan dalam Engkau ada satu pengampunan, ada kasih Tuhan, bahwa Engkau menerima kami kembali Tuhan, dan Engkau juga membuat kehidupan kami dapat mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan. Engkau juga yang memberikan kepada kami harapan Tuhan untuk boleh menghadapi masa depan yang kadang tidak menentu, kadang ada kesengsaraan, ada kepergumulan yang kami harus hadapi, tapi kami percaya semuanya ini Engkau dan semuanya ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu juga memberikan kekuatan yang kami butuhkan, dan Engkau juga adalah Tuhan yang selalu menemani kita di saat ini. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar itu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Berkati Tuhan jemaat-Mu dalam apapun yang sedang digumulkan, yang sedang dihadapi Tuhan, dan biar kami semua boleh yakin Tuhan dalam semuanya ini Engkau menyediakan jalan keluar. Engkau yang pakai kami seturut dengan kehendak-Mu untuk kami Tuhan, agar nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, boleh mendampak kami juga, boleh merenungkan dan juga melakukan sesuai dengan pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun baru dan semoga keadaan yang sehat. God bless you. Bye-bye.
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh sebentar mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Atas anugerahnya dia sudah boleh memimpin ibadah kita minggu terakhir daripada bulan Desember 2020 ini. Kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan tadi. Mari kita melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita. Mari kita belajar untuk mengingat ada pengampunan. Kita harus mengingat juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di hadapan kita ada harapan yang perlu kita raih. Kita bersyukur di dalam Tuhan. Kita juga punya harapan masuki tahun 2021 nanti dengan kekuatan, dengan kemenangan, dan biarlah kita boleh dipimpin Tuhan. Kita menyelesaikan tahun 2020 ini dengan kemenangan dan memasuki tahun 2021 juga dengan pimpinan dari Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah boleh memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita menutup ibadah kita. Saya undang untuk kita semua di tempat kita masing-masing untuk berdiri di tempat. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami pada siang ini boleh menyelesaikan ibadah kami di hari Minggu terakhir dari perjalanan kami di sepanjang tahun 2020 ini. Kami bersyukur Engkau sudah boleh menyampaikan isi hatimu melalui mulut lidah hamba-Mu, PDP Christian Obaja yang sudah menyampaikan apa yang menjadi rencana, apa yang Tuhan rindukan supaya kami belajar untuk melupakan yang ada di belakang kami. Kami bersyukur untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan. Kami juga bersyukur untuk hari ini Engkau sudah boleh pimpin kami. Kami mau Tuhan dipimpin untuk maju ke depan dalam pengharapan yang ada di dalam Engkau. Mari Engkau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menaruh dalam hati kami yang terbaik. Dan kami juga boleh melakukan firman-Mu, karena barang siapa mendengar firman-Mu dan bersedia melakukan, maka kami akan kuat. Sekalipun badai dunia ini menerpa, namun kami akan tetap kuat berdiri di atas dasar iman kami yang teguh. Terima kasih ya Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan, buat ibadah ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal hingga akhir, untuk pujian penyembahan, untuk apapun yang sudah kami persembahkan kepadamu. Kami mau menutup Tuhan untuk ibadah hari ini juga. Perjalanan kami di sepanjang tahun 2020 ini untuk seluruh jemaat GMI Tuhan yang ada baik di Frankfurt, di Mannheim, di Braunschweig, di Köln, Bonn, di Nürnberg, Stuttgart, Gießen, Eindhoven, dan Maastricht. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan. Memberkati supaya kami boleh menjadi orang-orang yang belajar melihat ke depan bahwa ada pengharapan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan bahwa jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau kiranya boleh memimpin hidup kami Tuhan untuk menyelesaikan dalam beberapa hari terakhir ini untuk mengakhiri tahun 2020, dan nanti kami akan masuki tahun yang baru dengan memasuki juga rencana-rencana yang baru yang kami yakin di hadapan kami masih punya pengharapan yang begitu luar biasa dalam Tuhan. Mari Tuhan, jadikanlah kami orang-orang percaya yang maju, menjadi bagian, menjadi berkat bagi banyak orang di tengah negara di mana kami sekarang berada, baik di Jerman dan di Belanda. Pakai kami menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kabar baik ini kepada banyak orang yang belum menerima Tuhan, supaya dunia ini semakin banyak orang yang diubah oleh kuasa Tuhan. Mari Tuhan, kami mau terus memperluas kerajaan Tuhan dengan memenangkan jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih untuk Natal yang sudah Engkau pimpin juga pada tanggal 24 dan 25 yang lalu. Engkau sudah boleh memberkati kami. Mari Engkau juga memberkati baik seluruh keluarga, baik juga seluruh pemuda-pemudi atau para mereka yang sedang meneruskan studi di Jerman ataupun di Belanda juga. Mari Engkau juga boleh memberkati kami semua. Kami percaya jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau boleh memberkati kami semua, juga untuk anak-anak yang selama tahun ini barangkali Tuhan
kurang begitu banyak mengikuti kegiatan sekolah minggu, namun kami bersyukur karena selama ini Engkau sudah memakai para orang tua untuk membimbing anak-anak dan juga untuk sekolah minggu yang boleh dilaksanakan, Natal sekolah minggu yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 yang lalu, juga Natal sekolah minggu untuk setiap anak-anak yang menjadi calon penerus generasi gereja. Mari kami terus mendoakan anak-anak di seluruh jemaat, di seluruh keluarga GMI ini Tuhan, supaya Engkau terus mengerjakan kuasa-Mu, supaya mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia yang daripada-Mu. Kami boleh menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan. Mari Tuhan, perjalanan kami ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami dan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami sekarang berada, supaya Engkau juga boleh memberkati kami semua, supaya Engkau memberkati para pemimpin negara Indonesia, negara Jerman dan Belanda, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang boleh membangun negara ini dalam kebenaran, sedangkan dosa yang menjadi noda bangsa boleh terus diperangi Tuhan. Entah itu korupsi, entah itu hal-hal radikalisme yang seringkali merusak, mengacaukan visi misi negara. Kami mau berdoa untuk keamanan, perlindungan di negara-negara ini Tuhan. Khususnya kami ada di Eropa ini, supaya kami boleh menjadi terang yang Kau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar akan berpisah melalui ibadah online ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, dan kami percaya Engkau mempertemukan kami kembali di awal tahun yang baru nanti dengan kekuatan, dengan kemenangan yang daripada-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami berikan hanya dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengarahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat. Mari kita mengedahkan tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.